Jadi kalau kita menjawab salam, kalau di dalam pelajaran nahwu sarf ada namanya lam ta'rif atau lam takhsis. Di dalam as-salam itu ada alif lam, itu namanya alif lam takhsis atau alif lam ta'rif. Jadi kalau kita menjawab salam harus pakai alif lam, wa alaikumussalam. Kenapa demikian? Kalau kita jawab waalaikumsalam, maka sama artinya, maka kita mendoakan semua umat manusia walaupun orang itu kafir. Sedangkan ittifaq ulama mengatakan tidak boleh kita doakan orang kafir selamat. Bagaimana kita mau doakan orang kafir selamat sedangkan dia saja tidak beriman kepada Allah yang memberikan keselamatan? Akan tetapi yang boleh kita doakan untuk orang non-muslim atau orang kafir, semoga Allah diberikan hidayah. Tapi kalau diberikan keselamatan tidak boleh. Makanya kita diajarkan dalam menjawab salam, waalaikumsalam. Boleh kita coba ibu-ibu? Boleh kita coba sekali lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat ilmu ibu satu. Ya. Biar itu saja jadi pengajian kita selesai boleh. Juga sudah jam berapa? Sudah jam 3. Sudah jam 3 kurang 6 menit. Saya genapin saya kalau begitu. Alhamdulillah wa syukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid ahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum saya lanjut, jemaah sekalian, tadi ketika kita sebut nama Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, sedikit yang berselawat. Apa kata Rasulullah? Roghima amfun naqah, manusia paling pelit atau manusia yang paling pelit di atas dunia, kata Rasulullah, ketika mereka mendengar namaku disebut tapi dia diam, tidak berselawat kepadaku, kata Rasulullah. Jadi kalau kita mendengar Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad disebut, maka kita sunnah membaca sholawat. Paham jemaah? Jangan kita malas-malas. Allahumma asli ummata Muhammadin, ada nama Muhammad di situ. Jangan diam. Itu manusia paling pelit, Bu. Kalau ada orang diminta cabai kemudian tidak mau, masih kelas cabai rawit, pelitnya itu. Tapi kalau sudah disebut nama Nabi Muhammad kemudian mereka tidak bersalawat, maka itu manusia paling pelit di atas dunia. Bapak Ibu hadirin yang oleh Allah SWT yang saya hormati dan muliakan, ayahanda kami sebagai penasihat kami, beliau saya anggap orang tua kami ya, karena saya tidak punya orang tua di Sulawesi. Jadi siapapun orang tua saya sudah anggap jadi orang tua kami. Jadi saya harapkan nasihat-nasihat beliau, masukan-masukan beliau, karena saya ini masih muda, masih kecil, masih butuh nasihat, masih butuh ilmu, haus dengan ilmu, nasihat-nasihat dari orang-orang tua kita. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sedikit saja saya mau sampaikan karena ini berkaitan sekali masalah Hari Santri Nasional dengan perayaan Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Satu hadis saja yang ingin saya sampaikan sebagai nasihat untuk kita semua.
bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab ada kitab namanya Tadhkirul Mustafa. Ini kitab langka, biasa hanya ada di Yaman, itu pun saya punya fotokopian, saking langkanya saya fotokopi. Apa katanya di dalam kitab itu? Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala salati khisalin, hubbu nabiyyikum wa hubbu ahli baitihi wa qira'atil Qur'an. Apa kata Rasulullah SAW atau sabda Rasulullah SAW? Adibu auladakum, ajarkan anak kalian akhlak. Akhlak ini jamaah sekalian ilmu paling orang anggap enteng, tapi paling berat di atas dunia. Kenapa dikatakan ilmu paling berat? Syaitan laknatullah alaih saja yang disebutkan dalam kitab Tafsir As-Sawi, beliau saking pinternya, beliau bukan lagi beliau, syaitan itu kita bilang beliau. Setan itu kata Imam As-Sawi di dalam kitab tafsirnya, saking pinternya tidak ada manusia paling pinter di zaman Nabi Adam kecuali syaitan laknatullah. Saking pinternya pernah jadi penasehat, pernah jadi gurunya malaikat selama 30.000 tahun. Saking pinternya Bapak Ibu sekalian. Tapi di mana posisinya setan? Surga apa neraka, Bu Ibu? Bu, setan di surga atau di neraka? No, Ibu sudah tahu kalau setan di neraka berarti siapa-siapa yang ikut setan berarti neraka ada tempatnya. Siapa yang nanam duri, tidak mungkin yang berbuah apel. Kalau orang tanam duri, maka yang tumbuh adalah pohon duri. Syaitan laknatullah alaih, saking pinternya, saking alimnya, beliau pernah menjadi penasehat. Beliau lagi sih. Dia pernah jadi penasehat, pernah jadi guru malaikat selama 30.000 tahun. Namanya mana ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang umurnya sampai 30.000 tahun? Ada yang sampai 200 tahun? Ada, tapi langka. Syaitan ngajar malaikat saja 30.000 tahun, belum hidup, belum umurnya. Saking pinternya, saking alim. Cuma kenapa di dalam neraka? Satu, tidak punya adab alias sombong. Kenapa jemaah sekalian? Tidak punya adab. Makanya kata ulama Al-Habib Umar bin Hafiz, kata beliau, setinggi-tinggi apapun ilmu seseorang tapi akhlaknya rendah, maka ilmu yang tinggi itu akan ditekan oleh malaikat, ditarik, jadi rendah ilmunya. Kenapa? Gara-gara adabnya tidak ada. Makanya jangan heran Bapak sekalian, banyak orang pinter tapi perilakunya tidak benar. Biar pinter kadang-kadang tidak didengar. Banyak enggak jemaah sekalian? Banyak anak kita pinter-pinter, pulang-pulang Masya Allah bantingan. Kadang-kadang yang paling miris saya rasakan itu kalau ada santri selesai mondok pakai galon, pakai anting, padahal pernah nyantri. Itu kan sedih kita Bapak sekalian, sedih kita. Anak kita pulang nyantri kemudian pakai galon, pakai anting, betato. Na'udzubillah min. Jangan sampai seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kurangnya adab. Makanya kata Rasulullah, adibu auladakum, ajarkan anak-anak kita akhlak. Maka jangan heran jamaah sekalian, di akhir zaman ini banyak anak lawan orang tuanya, banyak anak bunuh orang tuanya, banyak anak gugat orang tuanya. Kenapa demikian? Pinter-pinter tapi akhlaknya enggak ada. Apa yang enggak ada jemaah sekalian? Akhlak. Maka yang paling berat adalah ilmu akhlak.
Makanya Nabi, Masya Allah, berapa tahun memperbaiki akhlak manusia? 23 tahun. 23 tahun. Sambil belajar. Sampai apa namanya? Diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sambil memperbaiki akhlak manusia. Belajar Rasulullah. Jadi berat sekali. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita mengajarkan akhlak untuk anak-anak kita? Pesan Rasulullah ada 3 yang perlu kita pesankan anak kepada anak kita, sehingga mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan murah, mudah, tidak sebut soleh-soleh tapi susah membuat anak jadi soleh. Dan kenapa? Buktinya ibu tidak mampu, makanya diserah di pondok. Betul nggak Bu? Susah nggak didik anak jadi anak yang soleh? Susah nggak? Susah. Saking susahnya biar ibu jungkir balik 10 kali belum tentu anak kita jadi soleh. Sampai-sampai kadang-kadang baik. Masya Allah. Maka jangan heran banyak seorang anak atau banyak anak-anak di akhir zaman melawan orang tua. Na'udzubillahi min. Yang pertama yang harus dipesankan kepada anak-anak kita adalah hubbun nabiyyikum. Pesankan kepada anak kita untuk cinta kepada nabinya. Ketua ditanya anak kita, siapa nama bapaknya Nabi Muhammad? Tidak tahu. Kalau ditanya siapa nama artis yang terkenal sekarang, Ayu Ting Ting. Oh, kalau itu aja hafal di luar kepala. Begitu ditanya siapa ibunya Nabi Muhammad SAW, oh Siti Fatimah. Ini tidak jauh-jauh jamaah sekalian. Tak jauh-jauh. Anak-anak kita saja di pondok, kadang-kadang saya ketawa dalam hati, Masya Allah, untung masuk pondok. Banyak santri-santri kita ketika awal masuk tidak tahu nama ibunya Nabi, tidak tahu nama bapaknya Nabi, tidak tahu nama kakeknya Nabi. Boro-boro mau tahu ibu siswannya Nabi. Bagaimana mau ada rasa cinta kepada Nabi? Kenapa? Kosong, hampa hatinya dari cinta kepada Nabi. Makanya satu, ajarkan untuk cinta kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Bagaimana caranya jamaah sekalian? Kalau ulama mengatakan sering bacakan sejarah, sering membacakan sejarah. Tapi di akhir zaman ini jamaah sekalian jarang sekali membaca sejarah-sejarah Rasulullah atau sirah an-nabawiyah, jarang sekali. Atau paling tidak, kalau tidak diajarkan sirah nabawiyah, paling tidak diajarkan anak-anak kita untuk sering baca sholat. Baca salawat itu jamaah sekalian untuk menambah kecintaan. Makanya jangan heran kita di madrasah itu, di pondok, hampir tiap minggu kita maulid. Tanya saja santri-santri kita, dukdak gitu, sambil sholawat. Makanya kadang-kadang kita itu kalau bersolawat itu merinding karena saking apa namanya nikmatnya kalau sudah sering-sering. Ibu kalau pengen nikmat berselawat, jangan bosan berselawat. Uling cabai selawat, bubuin anak selawat, bila perlu bubuin bapaknya juga kasih selawat. Ini enggak nyanyian alamat palsu doang apa? Selawat jam malas, Masya Allah. Bagaimana kita berikan kecintaan zab di dalam hati kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi satu pesan Rasulullah, ajarkan anak kita untuk cinta kepada nabinya. Paling tidak dia harus diajarkan sering-sering bersolawat. Makanya syukur ibu-ibu, anak-anak ini pokoknya tiap malam Jumat, khusus malam Jumat, malam solawat, tidak ada kegiatan lain. Karena anjuran baginda Nabi, setiap malam Jumat disunahkan kita memperbanyak solawat kepada Nabi. Kenapa? Itu untuk menghadirkan cinta, mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Bu, Pak, kenapa ibu bapak bisa satu kamar?
Saya tanya, kenapa ibu bisa satu kamar? Pasti ada sebabnya ibu. Pasti ibu dulu kesemsem sama bapaknya. Kalau tidak kesemsem cinta, tidak mungkin menikah. Ya nggak bu? Saya tanya, bu, kira-kira mau sama orang yang umurnya 100 tahun? Ibu mau? Kenapa anda ada cinta? Apalagi bapaknya paling yang masih muda-muda, keras-keras, antap terus yang dicari. Pasti yang muda-muda, kenapa? Cinta. Ternyata cinta itu mendekatkan yang jauh, membuat yang jauh jadi dekat, membuat yang susah jadi mudah. Anak muda saja ibu biar tidak bisa manjat, tapi kalau pacarnya minta, kendati pun dia babak belur, siap manjat. Kenapa? Dorongan cinta. Begitu juga kepada Nabi, kalau cinta sudah melekat kepada Nabi, maka yang akan ada cuma Nabi. Maka jangan heran jamaah sekalian, orang kalau sudah telanjur cinta kepada Nabi itu Masya Allah. Jangan heran kalau dianugerahkan kadang-kadang bertemu dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun lewat mimpi. Kenapa? Kata Rasulullah, man ro'ani fil manam, kata Rasulullah, faqad ro'a haqqan. Siapa-siapa yang dianugerahkan ketemu di dalam mimpi dengan aku, kata Rasulullah, maka betul-betul dia ketemu, bukan cuma-cuma, bukan hanya mimpi belaka, betul. Maka kalau ada orang diberikan anugerah bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, maka balasannya adalah surga. Kenapa dapatnya surga? Berarti orang yang ketemu dengan Rasulullah dalam mimpi, berarti orang itu bukan orang sembarang. Bukan orang sembarang, berarti orang-orang pilihan. Mudah-mudahan kita diberikan ketemu oleh Allah SWT dengan kekasih kita, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Yang kedua jemaah sekalian, cepat-cepat. Wa hubbu ahli baitihi. Kita ajarkan anak-anak kita untuk cinta kepada keluarga Nabi. Jangan hanya nabinya saja kita cinta, anak keluarga keturunannya juga harus kita cinta. Makanya jangan heran Bapak-Ibu sekalian, para habaib di akhir zamannya Masya Allah, para habaib dianiaya Masya Allah. Miris hati kita kalau kita lihat ahli baitin Nabi Muhammad SAW dianiaya, dieksekusi. Masya Allah. Keluarga Nabi, keturunan nasab daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya satulah paling tidak kalau kita orang-orang awam Bapak Ibu sekalian, paling tidak kalau kita aja perbanyak selawat dah. Seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, zaman ini zaman munkarat dibutuhkan banyak sholawat. Apalagi pernah disampaikan oleh Al-Habib Umar, apa kata beliau, saking susahnya memperbagus ibadah di akhir zaman ini, tidak ada harapan untuk kita selamat di akhirat kecuali hanya satu, perbanyak sholawat. Kalau kita andalkan sholat kita dapat Masya Allah compang-camping sholat kita. Tapi mudah-mudahan yang penting kita lakukan syariat sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan rukun syarat yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah qiraatul Quran. Ini Bu, Bapak Ibu sekalian, sekeras apapun hati seorang anak, sekeras apapun hati seorang anak, namun kalau sering dibacakan Al-Quran kalau masih kecil, atau kalau dia sudah besar dewasa, dia sering baca Quran, diajar Quran, insya Allah akan jadi lembut. Senakal-nakal anak, kalau dia ngaji terus, baca Quran terus, apalagi menghafal, insya Allah yang tadinya hatinya kasar, insya Allah Allah lembutkan dengan berkat Al-Quran. Apa firman Allah? Apa kata Rasulullah SAW? Man qara'a harfan, apa katanya itu? Siapa yang membaca satu huruf? Apa katanya hadisnya itu saya lupa. Maka akan diberikan pahala 10 dari satu huruf itu. Bapak Ibu sekalian, anak-anaknya kita Masya Allah bukan hanya sekedar baca Quran,
sudah dia baca Quran, sudah dia menghafal, sudah dia murojaah. Setelah itu lagi nanti ada khusus surat-surat penting yang itu didakwakan setiap pagi. Tahu amalan khususnya di sini anak-anak kalau pagi Bapak Ibu sekalian? Ada 5 surah yang itu rutin tidak pernah ditinggalkan sama anak-anak di pondok. Pertama surah Al-Waqiah, kedua surah Al-Mulk, ketiga surah Ar-Rahman, keempat surah Yasin, yang kelima surah Al-Kahfi. 5 surah ini tidak boleh dia tinggalkan paling tidak 1 hari 1 malam. Wajib dia amalkan di sini. Kenapa? Pertama, kenapa kita suruh membaca surah Al-Waqiah? Supaya orang tuanya dimudahkan rezeki. Dimudahkan rezeki. Kenapa? Karena siapa saja yang sering baca surah Al-Waqiah maka tidak akan diwariskan kefakiran kepadanya. Bapak mungkin udah baca surat Al-Waqiah di rumah, tapi anaknya bapak iya pagi terus, sekalipun anaknya wewe nganggut, tapi lanjut terus. Kedua surah Al-Mulk. Kenapa dia baca surah Al-Mulk? Supaya di kubur kita terang jamaah sekalian. Karena surah Al-Mulk itu adalah sebagai lampu lentera di dalam kubur kita nanti. Bapak, ibu, apalagi yang sudah anak di sini yang sudah meninggal orang tuanya, masya Allah, ibunya sudah meninggal, bapaknya mungkin ada yang sudah duluan meninggal. Maka kalau ada anaknya dari surah Al-Mulk itu akan diberikan lampu terang orang tuanya dalam kubur, masya Allah. Orang tua siapa yang tidak beruntungnya mas sekali. Kalau sudah begitu anak kita biar kita mati, enggak, tenang saja. Kenapa? Sudah ada yang mengirimkan pahala mengalir, insya Allah. Surat Ar-Rahman, apalagi surah Ar-Rahman itu Bapak Ibu sekalian untuk memperlancar rezeki. Kalau ibu tidak percaya, sering amalkan surah Ar-Rahman, insyaallah memperlancar rezeki. Siapa yang mampet rezekinya, sering dawamkan, rutinkan setiap pagi surah Ar-Rahman, insyaallah. Saya sendiri sering buktikan. Saya terus terang tidak pernah keluar, jarang saya keluar. Kalau tidak penting saya keluar. Apalagi mau cari-cari amal, cari-cari kemana, tidak pernah. Bukan saya gengsi, tidak. Karena ada tanggung jawab dari Bapak yang lebih besar di dalam pondok. Itu yang saya jaga. Tapi apa? Allah tidak buta. Allah tidak miskin. Allah Maha Adil. Orang yang keluar keliling-keliling nyari jamaah amal jariah sama. Saya juga dikasih rezeki walaupun saya di dalam pondok. Coba lihat itu, masya Allah. Masjid, tidak pernah saya keliling-keliling cari masjid. Tiba-tiba Allah ketuk hatinya. Kenapa? Ar-Rahman. Banyak saya bilang anak-anak itu saya amalkan itu insyaallah untuk memudahkan rezeki orang tua. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimurahkan rezekinya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ini semangat belajar. Bu, Pak, anak-anaknya kita kalau udah habis uangnya meringu dia di pondok. Insyaallah. Tapi selalu saya nasihati, sabar. Itulah ujian kita untuk menuntut. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya sampaikan kepada kita bersyukur bisa mengadakan acara maulid dan tidak kita mau ketinggalan juga. Kenapa? Karena maulid adalah perayaan yang paling agung di antara semua perayaan. Ada perayaan Isra Mi'raj, ada perayaan Nuzulul Quran, ada perayaan Hari Idul Fitri, ada Hari Idul Adha, ada banyak perayaan. Tapi di antara semua perayaan itu yang paling agung, paling besar adalah perayaan Maulid Nabi besar Muhammad. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena sebab dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, diutusnya Nabi besar Muhammad SAW, semua perayaan itu ada. Isra, perayaan Isra. Kira-kira ada enggak perayaan Isra Mi'raj kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW? Ada enggak kira-kira? Ada enggak peristiwa Isra Mi'raj? Kira-kira kalau tidak ada Nabi Muhammad, ada enggak nabi-nabi yang lain menerima Al-Quran sebagai wahyunya? Kitab sucinya. Ada Nabi Isa kitab suci Al-Quran sebagai kitab sucinya? Semua perayaan
itu di bawah daripada perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita kira perayaan Maulid ini perayaan ece-ece kalau bahasa sekarang. Justru perayaan Maulid itu justru adalah perayaan yang paling agung kata ulama. Kenapa? Karena dengan asbab diutusnya Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kenal Islam, kita kenal iman, kita kenal agama, kita kenal akhlak, kita bagaimana membuat diri kita menjadi manusia yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi al-insanul kamil, yaitu manusia yang sempurna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekedar itu saja sebagai pelajaran kita, terutama sebagai pelajaran saya pribadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah kata atau bahasa yang kurang tepat, atau mungkin ada penyampaian yang keliru, mohon diberitahu. Oh, mungkin Pak Ustadz ini tadi yang kurang pas. Oh, ini mungkin tidak masalah. Saya mengharap karena saya ini masih belajar dan terus belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.